teman-teman, selamat datang di Marine Nine. Hari ini kita akan menyelam dalam ke dunia unik para bivalvia, hewan bercangkang ganda yang hidup di air laut dan di air tawar. Meskipun mereka sama-sama bivalvia, ternyata sistem reproduksi mereka itu banyak perbedaannya loh. Apa aja sih perbedaannya? Yuk kita simak. Pertama, mari kita kenalan lebih dahulu. Bivalvia adalah kelas hewan yang memiliki dua cangkang yang dihubungkan dengan sel. Contohnya adalah kerang dan tiram yang hidup di laut. Serta ada pula kerang-kerangan yang hidup di air tawar seperti sungai ataupun danau. Kalian tahu nggak sih apa itu kerang? Coba simak video kali ini ya. Mungkin kebanyakan dari kita akan menganggap kalau kerang merupakan jenis hewan yang pendiam dan tak banyak bergerak. Mereka hanya diam dan hidup bersembunyi di dasar laut. Bahkan ketika kerang sedang dihadapkan dalam keadaan paling berbahaya sekalipun, kerang tidak akan melawan. Jangankan melawan, melarikan diri saja mereka tidak melakukannya. Mereka lebih memilih untuk bersembunyi dengan menutup cangkangnya rapat-rapat dan mengubur diri. Kerang tidak akan bisa apa-apa ketika sedang terancam, seperti saat ditangkap oleh manusia atau bahkan diserang oleh hewan predator lain. Misalnya udang mantis yang mampu menghancurkan cangkang kerang dengan pukulan capitnya. Atau ikan ini yang dengan cerdiknya menggigit lalu melemparkan kerang ke bebatuan hingga cangkangnya hancur. Atau bahkan bintang laut. Ya, bintang laut adalah predator bagi kerang. Mereka akan menangkap kerang dan memeluknya hingga cangkangnya hancur. Tapi sebenarnya ada jenis kerang yang bisa melarikan diri dengan berenang. Iya, kerang yang satu ini seakan-akan menghancurkan segala stereotip tentang kerang. Kalau kerang itu hewan yang tak bisa banyak bergerak. Kerang ini disebut scallop atau simping dalam bahasa Indonesia. Scallop atau simping merupakan kerang-kerangan yang masuk ke dalam famili Pectinidae. Spesies dari famili Pectinidae sendiri sangat bervariasi. Diketahui ada lebih dari 400 spesies yang masuk ke dalam anggota famili Pectinidae. Saat berenang, scallop akan membuka cangkang dan menghisap air ke dalamnya, lalu menepuk-nepukkan cangkangnya, sehingga air yang terhisap tadi keluar lewat bagian yang terlihat seperti tonjolan di bagian belakang cangkangnya ini. Air yang keluar itulah yang memberi daya dorong bagi scallop untuk berenang, dan kecepatan berenang scallop diperkirakan bisa mencapai 37 cm per detik atau bahkan lebih pada spesies tertentu. Scallop biasanya berenang untuk berpindah tempat dan melarikan diri dari predator yang ingin memangsanya. Memang sih, kerang pada umumnya itu bukan sama sekali tak bisa bergerak. Mereka bisa melakukannya dengan mengeluarkan benda yang mirip seperti lidah dan menjadikannya alat dorong untuk bergerak. Tetapi tetap saja tidak sebaik dan secepat scallop. Fakta unik yang pertama adalah tentang metode fertilisasi. Bivalvia laut secara umumnya biasanya melakukan fertilisasi secara eksternal. Jadi, sel telur dan sperma mereka dilepaskan ke air. Dan pembuahannya juga dilakukan di luar tubuh. Oleh karena itu, air laut biasanya digunakan sebagai tempat pertemuan. Bivalvia air tawar memiliki metode yang berbeda, yaitu fertilisasi internal. Sperma akan diambil oleh betina melalui air yang mengalir ke dalam tubuhnya, yang kemudian akan diproses di dalam tubuh betina tersebut. Bivalvia laut memiliki larva yang bernama veliger. Mereka dapat berenang mengandalkan arus laut untuk menyebar luas. Sebaliknya, larva bivalvia memiliki taktik unik. Mereka menempel pada insang atau kulit ikan sebagai inangnya selama masa pertumbuhannya. Bivalvia umumnya hidup berkoloni di dasar laut. Mereka dapat hidup dalam kelompok yang sangat besar dan juga dapat beradaptasi dengan sangat baik di lingkungan laut yang dinamis.
bivalvia air tawar lebih sering ditemukan hidup soliter atau sendiri-sendiri. Mereka beradaptasi dengan perairan yang lebih tenang dan stabil seperti danau dan sungai. Biasa ya teman-teman, meskipun mereka sama-sama bivalvia, tetapi sistem reproduksinya bisa sangat berbeda. Bivalvia laut lebih bebas dengan fertilisasi eksternal, sedangkan bivalvia air tawar lebih pribadi dengan fertilisasi internal. Ini dapat membuktikan bahwa setiap makhluk dapat beradaptasi terhadap lingkungannya.